saya akan menjelaskan tentang apa itu teori psikologis. Teori psikologis merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Gejala jiwa yang ditemukan oleh pengarang di kehidupan sehari-hari dituangkan dalam teks. Ketika meneliti mengenai kajian psikologi sastra, objek kajiannya memiliki 4 konsep penelaahan. Dan untuk memudahkan penjelasan mengenai kepribadian pada psikologis, dijabarkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ID atau ID. Merupakan lapisan psikis yang paling mendasar sekaligus ID menjadi bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut. Dapat disingkat bahwa ID merupakan kepribadian yang dasar, yakni kepribadian yang dibawa dari lahir. Dan yang kedua, ego. Ego merupakan aspek psikologis dari kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Ego berbeda dengan ID. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama yaitu memiliki stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua yaitu menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Yang ketiga, superego. Superego merupakan sebuah hasil proses internalisasi sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang tadinya merupakan asing bagi si subjek akhirnya menjadi tidak asing. Nah, saya akan melanjutkan dengan membedah sebuah novel yang berjudul Pulang. Saya akan membedah melalui psikologis melalui teks tanpa mengenal pengarang. Dan di novel Pulang ada yang saya bedah yaitu sudah pasti Ibu dan Anji diinterogasi habis-habisan. Sudah pasti rumah di Solo digeledah pada halaman 70. Selain itu, kegelisahan Dimas terdapat juga pada kutipan teks pada halaman 20. Kamu tampak gelisah akhir-akhir ini, kata Vivian. Aku mendengar kabar dari Jakarta, jawabmu. Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa Dimas kerap kali terlihat gelisah setiap mendapatkan kabar-kabar gelap dari Jakarta. Akibat dari rasa-rasa gelisah yang berkepanjangan membuat Dimas menjadi depresi memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di tanah kelahirannya yang begitu dia cintai. Hal ini terlihat ketika penulis menceritakan dalam novel bahwa tingkah laku Dimas mulai tak wajar dan ini sangat berdampak buruk pada pola kehidupannya. Dijelaskan pada kutipan halaman 69 pada paragraf terakhir. Untuk beberapa malam yang tenggang kami tidak makan, tidak tidur, dan didera kegelisahan tak berkesudahan. Kalimat kutipan teks di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang terperenggu pikiran dan jiwanya untuk makan dan tidur pun tak mendapatkan kenikmatan. Hal inilah salah satu dampak dari terganggunya kejiwaan Dimas akibat surat-surat berdarah yang dia dapatkan dari rekan-rekan kerabatnya di tanah air. Selain kegelisahan dan depresi, tokoh Dimas juga mengalami rasa trauma. Hal ini terjadi ketika Dimas tak berani lagi membuka surat dari Aji karena surat-surat yang Aji kirimkan bertopik tragedi-tragedi tragis yang membuat hati Dimas sakit. Rasa trauma ini seperti yang terdapat pada kutipan halaman 11 paragraf keempat. Tiba-tiba saja Paris berkabut, hatiku gelap. Aku tak berani membuka surat kedua. Aku tahu surat kedua dari Kenanga Putri Sulung Mas Hartan Hananto akan membuatku semakin lumpuh.